Namun perlu digarisbawahi, penyebab dari abses perianal ini bukan semata-mata karena seks anal saja. Seks anal hanya faktor risiko terjadinya abses perianal. Tidak semua penderita abses perianal terjadi disebabkan oleh seks anal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Devi Febriani, perawat kamar bedah. Di video kali ini saya akan membahas mengenai beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan terbentuknya abses perianal. Di beberapa video sebelumnya saya sudah pernah membahas mengenai abses perianal ini. Teman-teman bisa tonton di video tersebut. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, saya sarankan untuk teman-teman menontonnya tanpa di skip agar penyampaian informasi ini menjadi lebih jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Oke, kita lanjut ke materi video kali ini. Kasus abses perianal ini sangat sering terjadi dan tingkat kekambuhannya pun cukup tinggi. Oleh karena itu, agar teman-teman terhindar dari penyakit ini, ada baiknya mengetahui beberapa faktor risiko dapat mengalami abses perianal. Mencegah tentu saja lebih baik daripada mengobati. Sekilas saja, abses perianal ini merupakan suatu kondisi di mana rongga rektum terisi dengan nanah dan nanah tersebut muncul di daerah anus dengan gejala nyeri di daerah anus, bisa disertai dengan demam, menggigil, sembelit atau diare. Nyeri ini bersifat terlokalisir di area anus dan sekitar anus. Sekitar anus tampak kemerahan serta adanya cairan yang berbau yang mengalir atau keluar yang terkadang juga disertai keluarnya nanah. Nah, di video ini saya akan jelaskan beberapa faktor yang dapat memicu terbentuknya abses perianal. Yang pertama adalah jika mengalami peradangan usus, misalnya penyakit Crohn. Penyakit Crohn ini merupakan suatu penyakit radang usus yang bersifat kronis atau jangka panjang. Peradangan yang disebabkan penyakit Crohn ini bisa menyebar jauh sampai ke dalam lapisan usus. Jika terjadi abses di sekitar anus, maka akan terlihat seperti bisul. Yang kedua adalah memiliki kebiasaan merokok. Kenapa orang perokok dapat berisiko mengalami abses perianal? Orang yang merokok bisa memicu terjadinya penyakit Crohn dan persentasenya itu 2 kali lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Dan jika terjadi penyakit Crohn, maka berisiko mengalami terjadinya abses perianal. Yang ketiga adalah obat-obatan tertentu seperti golongan kortikosteroid atau kemoterapi. Penggunaan dari kortikosteroid tanpa resep dari dokter ini sangatlah berbahaya karena dapat memberi dampak terjadinya perdarahan pada saluran cerna, meningkatkan risiko terjadinya infeksi dan juga dapat menyebabkan penyembuhan luka menjadi lebih lambat dan dapat menyebabkan peningkatan kadar gula darah dalam tubuh. Orang yang mengkonsumsi kortikosteroid dalam jangka waktu yang lama ini akan melemahkan sistem imun sehingga tubuh lebih rentan terkena infeksi bakteri atau mikroorganisme lainnya, sehingga dapat muncul terjadinya abses perianal. Begitu juga dengan pemakaian kemoterapi. Walaupun bisa membantu melawan sel kanker, seseorang yang menjalani kemoterapi akan mengalami efek samping gangguan pencernaan seperti diare. Jika selalu diare, ini akan menyebabkan trauma pada daerah anus. Yang keempat adalah melakukan seks anal. Dalam seks anal, terutama bagi penerimanya, maka saluran anus penerima ini akan selalu terjadi gesekan yang berlebihan dari benda yang dimasukkan. Hal ini akan memicu terjadinya iritasi pada bagian mukosa anus.
Namun perlu digarisbawahi, penyebab dari abses perianal ini bukan semata-mata karena seks anal saja. Seks anal hanya faktor risiko terjadinya abses perianal. Tidak semua penderita abses perianal terjadi disebabkan oleh seks anal. Banyak faktor risiko terjadinya abses perianal ini. Abses ini dipicu oleh infeksi pada kelenjar usus sehingga menyebabkan penumpukan nanah atau abses. Yang kelima adalah diabetes tipe 2. Menurut sebuah penelitian dari Adamo yang dituangkan pada jurnal internasional penyakit kolorektal menemukan bahwa prevalensi abses perianal lebih tinggi di antara pasien dengan diabetes tipe 2 dibandingkan diabetes tipe 1. Hal ini berarti gangguan metabolisme lebih berperan dalam terjadinya abses perianal dibandingkan dari faktor risiko dari faktor autoimun. Kontrol glikemik yang buruk ini dapat meningkatkan risiko abses perianal, ditambah jika kamu memiliki berat badan yang berlebihan, ini juga menjadi faktor risiko terbentuknya abses perianal. Yang keenam adalah menderita penyakit HIV atau AIDS. Secara fisiologis, virus HIV ini akan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Orang dengan HIV ini akan rentan mengalami berbagai penyakit infeksi dari bakteri, virus, jamur, parasit, dan juga patogen merugikan lainnya. Saat orang menderita HIV, maka berbagai komplikasi dapat terjadi karena sistem kekebalan tubuh yang lemah, salah satunya adalah abses perianal. Jadi intinya segala sesuatu kondisi yang menyebabkan terjadinya imunosupresi atau penyembuhan luka yang buruk ini dapat menimbulkan risiko terjadinya abses perianal. Demikian sedikit informasi dari saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan di subscribe. Dukung channel ini agar lebih berkembang, dan jika menurut kamu bermanfaat silakan share ke media sosial kamu agar yang lain juga menerima manfaat dari video ini. Bersama saya Devi Febriani, perawat kamar bedah. Jumpa lagi di video saya yang lain.